Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, seberapa rentan kemudian unjuk rasa dengan sebaran COVID-19 dan bagaimana proses hukum bagi para pendemo yang melakukan tindakan anarkistis? Kami akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga ada epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Cahyono. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ingin ke Mas Ganjar terlebih dulu. Mas Ganjar, jadi apa perkembangan terkini dari sejumlah massa yang ditangkap kemarin, diamankan kemarin? Kabarnya ada 13 orang yang reaktif di Semarang. Apakah ada penambahan atau sudah ada hasil dari swab testnya mungkin? Enggak, kami tidak melakukan tes itu karena sebagian dipulangkan dari mereka kemarin. Hari ini ada lagi yang tadi melakukan demo tapi sudah sangat terbatas, dan kita mengizinkan demo sebenarnya dengan protokol yang kita berikan agar mereka demonya di tempat kerja begitu. Dengan mereka demo di tempat kerja, kemarin semua beberapa melakukan itu, dan kemudian setelah demo mereka bekerja kembali dan tadi diulangi lagi begitu. Jadi menurut saya tertib, kalau seperti itu kan bisa kita kontrol. Jadi sebenarnya secara umum aksi unjuk rasa yang digelar sejak kemarin, hari ini juga turun lagi, aksinya patuh memenuhi protokol kesehatan yang berlaku begitu? Enggak. Kalau kemarin enggak, kemarin itu kemarin cukup keras, terus kemudian memang merusak begitu ya, pagar tembok di kantor DPR roboh, terus kemudian ada dicacat, terus kemudian memecahkan beberapa lampu begitu. Nah, kalau yang paginya sebelum kejadian itu relatif tertib karena mereka demo di tempat kerja masing-masing, dan kami izinkan, silakan, nggak usah ke jalan, Anda masuk seperti biasanya, terus kemudian sampaikan di sana, setelah itu Anda masuk kerja kembali di tempat masing-masing. Akhirnya kan kita bisa tetap mendengarkan suaranya, dan mereka bisa kita kontrol, kita amati gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Miko. Mas Miko, konsekuensinya apa? Apakah mungkin terjadi penyebaran COVID-19 termasuk bahkan ada klaster dari aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir ini? Ya, jadi kerumunan itu akan meningkatkan penyebaran COVID-19 karena basic reproducibility atau kecepatan penularannya tergantung pada beta kali C kali D. Beta itu adalah probabilitas penularan, kemudian C adalah contact rate, kemudian D adalah duration of illness. Jadi kalau contact rate-nya meningkat atau kerumunannya meningkat, maka kecepatan penularannya akan meningkat juga. Selain banyaknya, kecepatan juga akan meningkat. Jadi kalau penularannya itu sekarang basic reproduction ini 1,2 begitu, kemungkinan akan meningkat 2 kali lipatnya, 2,3 begitu sekarang. Jadi selain jumlahnya akan meningkat begitu berkali-kali lipat begitu, Mas. Termasuk ketika turun ke jalan walaupun sudah mengenakan masker itu juga berpotensi tetap. Ya, jadi kalau demo sekarang adalah tidak menjaga jarak, itu yang pasti. Yang kedua, sebagian pakai masker, yang sebagian tidak pakai masker. Masker bahan itu proteksinya 70%. Jadi tidak maksimal seperti masker bedah itu 90%. 90% itu masih ada kelemahan. 10% orang akan terinfeksi. Kalau masker bahan itu 30% orang masih terinfeksi. Apalagi dia bicara begitu. Kalau dia bicara, maka dropletnya akan banyak, kemudian akan menyebar ke peserta demo lainnya, Mas. Ya, Mas Miko, kemudian apa yang harus disikapi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masanya turun ke jalan selama 2-3 hari terakhir ini? Jadi kalau bisa dihimbau dengan sangat supaya mereka berhenti. Jadi kalau ini berlanjut saja seminggu, maka kecepatan pertambahan kasus di Indonesia kalau sekarang 4.000 bisa 2 kali lipatnya menjadi 8.000, Mas. Yang saya takutkan itu. Jadi akan 8.000 kasus per harinya begitu. Jadi bisa dibayangkan kecepatan penuhnya rumah fasilitas atau fasilitas pelayanan kesehatan begitu. Jadi saya takut itu, Mas.
Perlukah kemudian dilakukan tes massal terhadap mereka yang turun ke jalan, terutama mereka yang diamankan misalnya? Kalau diamankan boleh saja, tapi yang untuk mengetes semua yang turun ke jalan ya tidak mungkin. Tidak ada alamat pendemo begitu, tidak tahu rumahnya begitu. Jadi pastikan setelah demo berakhir bahwa setiap kasusnya harus tesnya menangkap dengan baik. Setiap kasusnya harus di-testing dengan baik. Kalau testing sekarang kelihatannya sekarang hanya 5 sampai 10. Sebelumnya pada bulan April awal-awal wabah ini itu 20 sampai 30. Jadi banyaknya kasus yang di tracing kontaknya itu berkurang sekarang. Jadi kalau bisa dengan adanya demo ini tracing kontaknya harus ditambah lagi, Mas. Oke, baik Mas Miko, saya ingin ke Mas Ganjar. Kemudian apa yang disiapkan antisipasinya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kemungkinan munculnya klaster baru dari unjuk rasa ini? Ya, tentu sama dengan Pak Miko tadi, kita melakukan tracing dan sekarang di setiap kabupaten kota, bahkan tidak ada hubungannya dengan demo hari ini pun kita tingkatkan. Jadi beberapa kabupaten kota yang kemarin agak lemah, persentasenya bahkan di bawah 50%, sekarang kita tingkatkan. Maka kita nemu lebih banyak lagi sekarang. Lebih banyak lagi. Maka kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, ternyata terjadi peningkatan tinggi setelah kita cek karena kita melakukan pengetesan yang lebih masif. Nah, yang kedua, kita melakukan lobby, kita bicara lagi dengan teman-teman buruh, dengan teman-teman mahasiswa, agar kita tidak turun ke jalan lah. Ayo kita coba cari cara yang lain. Kalaulah kemudian ini sudah kejadian, terus kemudian sudah diputus, ada yang tidak setuju, mana yang tidak setuju, ya. Apakah kemudian kita akan melakukan judicial review? Jadi sebenarnya sebelum demo saya sampaikan, waktu itu beberapa media menanyakan apa yang bisa kita lakukan. Yuk kita judicial review saja. Tapi kami mau demo Pak, karena kami harus membangun solidaritas dengan teman-teman yang lain. Nggak enak nih Pak. Ya udah kamu boleh demo tapi di tempat kerja masing-masing. Artinya kita mencoba melakukan kanalisasi. Nah dengan cara itu kita akan bisa mengurangi, tapi tidak menjamin semuanya sih Mas. Baik, saya ingin mendalami soal upaya persuasif lewat dialog atau kanalisasi tadi yang Mas Ganjar sebutkan. Tetapi di segmen selanjutnya tetap bersama kami Mas Ganjar. Mas Miko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Tetap bersama kami sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, tadi ada video yang kita saksikan bersama-sama, dialog antara gubernur dan juga massa yang sempat diamankan, yang katanya tidak tahu ini turun ke jalan untuk menuntut apa, aksi apa, RUU apa. Bagaimana ceritanya Mas Ganjar? Iya, sebenarnya pada saat terjadi demo pagi, saya menuju Purworejo, terus kemudian bagaimana kondisinya aman Pak, karena demonya di tempat pabrik masing-masing. Oke, begitu agak siang dikit Pak, ini sudah mulai rame-rame kayaknya mau menuju DPRD. Oke, terus kemudian saya pantau, terjadi keributan, pagar rusak, terus sore saya balik, sudah bubar, dibawa ke Polresta Semarang. Saya sebenarnya tidak ingin nengok Mas, tapi karena ada laporan dari kami, Pak itu ada anak SMA, SMK, bahkan SMP, terus ada beberapa video yang dikirim, loh, kok ada anak SMA kenapa? Karena SMA, SMK dalam tanggung jawab saya tengoklah mereka. Saya ingin ngobrol sebenarnya kenapa dia demo. Ternyata jawabannya memang mengagetkan karena dia ikutan saja, dia ikutan, terus kemudian dia nggak ngerti, bahkan beberapa yang saya tanya, kawan-kawan buruh sekalipun, ada yang dari Salatiga, dari Semarang, kamu tolak apa? Itu Pak Omnibus Law apa kira-kira yang merugikan kalian begitu? Saya sebenarnya belum baca Pak gitu, tapi ya kita membangun solidaritas dan sebagainya. Nah inilah yang kebetulan tadi ada Komisi 9 hadir ke Jawa Tengah, saya sampaikan sama beliau bagaimana kalau secepat mungkin dilakukan diseminasi apa sebenarnya isi dari undang-undang ini, apakah kemudian yang selama ini beredar isinya itu, dan kemudian itu merugikan atau tidak, sehingga eksaminasi oleh masyarakat bisa dilakukan, bahkan judicial review sekalipun bisa dilakukan. Gitu. Jadi soal diseminasi ini, terutama untuk teman-teman buruh, mahasiswa yang memang mereka bergerak inisiatif sendiri, tetapi kalau untuk massa di luar mereka, ada pelajar tadi yang bahkan tidak tahu kenapa mereka turun ke jalan hanya ikut-ikutan ini, siapa pertanyaannya kemudian yang menggerakkan mereka Mas Ganjar?
Iya, kalau saya tanya mereka dapat dari WA Group. Sehingga ada salah satu polisi yang anaknya juga pelajar, saya tanya, dia ngobrol sama saya, dia terus cerita, Pak, anak saya juga dapat, Pak. Terus saya tanya, dapatnya dari mana? Dari WA Group gitu. Terus gimana ya, kita suruh ikut-ikutan gitu. Jadi ada yang tertarik kemudian datang, dan kemudian ada yang tidak ngapain ikut demo, tapi ada, yuk kita coba ya, kayaknya asik juga begitu. Nah itulah yang kemudian orang tua memang perlu mengawal, guru-guru saya perintahkan untuk ngecek. Bahkan tadi Mas Wahyu ada yang kontak saya, salah satu wali murid gitu, dia lapor melalui aplikasi lapor group, makanya anak saya kemana, kok belum pulang. Terus saya berhasil mendapatkan nomornya, saya kontak, oh tadi pagi mohon maaf Pak Ganjar, tadi pagi dini hari sudah pulang. Apakah Anda tahu ada anak Anda ikut demo? Tidak, saya minta maaf Pak, saya tidak terlalu mengawasi anak saya. Nah, disitulah kemudian pesan-pesan penting yang kita sampaikan pada kepala sekolah dan orang tua, wali murid, di mana mereka sekarang lagi belajar daring, perlu kita awasi. Ya, ada yang ngomongnya juga sambil santai. Ya, saya sengaja Pak, lagi gabut katanya gitu, terus kemudian saya ambil handphone saya ikut aja gitu. Iya, soal Omnibus Law, draft rancangan undang-undang yang sampai hampir 1.000 halaman ini tentu tidak mudah untuk dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Saya pun juga masih terus belajar, Mas Ganjar. Tetapi selain ada upaya untuk diseminasi tadi, apa upaya yang dilakukan mengingat ini kan masih di tengah pandemi? Antisipasi agar masyarakat tidak turun ke jalan terutama dengan mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku. Iya, makanya kita coba edukasi, kita masuk sama kawan-kawan buruh, mungkin kawan-kawan mahasiswa. Mungkin dibuatkan eksaminasi juga bisa kok di kampus-kampus. Yuk kita bongkar. Saya sebenarnya bukan tanya kontennya loh Mas Wahyu. Wah 900 sekian halaman, enggak. Saya hanya tanya simpel aja, kamu tahu nggak yang di demo apa? Itu aja. Itu loh Pak katanya RUU apa? Lupa Pak gitu aja. Sebenarnya saya tanya itu satu aja, itu aja. Kalau mereka kemudian umpama, saya takut Pak kalau nanti saya buruh di PHK nggak dapat pesangon, saya nggak dapat cuti. Oke, berarti kalau kemudian ketakutannya itu kan nanti kita bisa tahu isinya apa. Ya, nah kalau kita bisa berikan itu kan jauh lebih bisa mengedukasi. Kalau enggak pokoknya kan ini hancur aja. Pokoknya dihancurin aja, pokoknya dirobohin aja. Mas Bayu, 1 tahun lalu kawan-kawan mahasiswa itu datang demo di depan kantor gubernur. Saya datangi dan mereka memang betul-betul mahasiswa. Jadi kami aja dialog, dia duduk mau, saya kira di YouTube masih ada. Jejak digital saya masih ada kok itu. Dan itu bisa dilakukan. Dan kami membuka itu begitu ya. Sehingga nggak usah merusak, nggak usah merusak, bisa masuk. Anda bisa masuk, bisa ngobrol, enak gitu. Sebenarnya kita yang ingin sampaikan untuk mencegah itu dan tidak ada kerumunan gitu. Sehingga bisa paham kan intinya apa sih? Kami mau batalkan ya udah. Siapa yang harus batalkan di Jakarta ya udah, mari kita teruskan. Kalau kita gugat bagaimana, setuju apa enggak gitu. Tapi kalau kemudian datang ke daerah-daerah, datang kepada DPRD, ayo DPRD nyabutnya gimana? Kan ya kan? Maka kita arahkan saja, tapi tidak merusak begitu, tidak berkerumun. Jadi lebih mengutamakan pendekatan represif, persuasif maksud saya. Seperti tadi sebelum jeda Mas Ganjar sempat menyebut ada upaya kanalisasi, ini seperti apa rencananya? Iya, sebenarnya kita ajak komunikasi dan terbukti tadi pagi juga masih ada yang demo, tapi masih di pabrik Mas. Yang benar-benar kawan-kawan buruh mereka masuk ke pabrik, kemudian Pak kita mau demo lagi silakan. Gimana ya seperti kemarin, terus dia gelar spanduknya, terus dia orasi, dia sampaikan, terus kemudian dia kerja lagi. Kalau bisa dikanalisasi seperti itu kan boleh, aspirasi tetap tersampaikan kan. Kalau ada kawan-kawan organisasi dari buruh berkenan begitu, ya sudah daftarkan saja, nanti kemudian kita lakukan judicial review. Menurut saya itu cara-cara yang jauh lebih elegan. Gitu. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.